Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat selalu. Dan tak lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah siswa membaca materi konsep wilayah dan tata ruang, diharapkan 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian wilayah dengan baik. 2. Siswa mampu menyebutkan pembagian wilayah dengan baik. 3. Siswa mampu menjelaskan pengertian tata ruang dengan baik. 4. Siswa mampu menganalisis manfaat suatu wilayah dengan baik. Oke, sebelum kita lanjut ke pengertian wilayah, silahkan amati gambar berikut ini. Setelah kalian amati, kalian bisa menganalisa apa manfaatnya, kemudian bagaimana cara mengelolanya, dan kira-kira memberikan peluang yang baik untuk perekonomian apa tidak. Nah, di sini ya adalah gambar pantai dan gambar waduk. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pengertian wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Misalnya hutan berbeda dengan wilayah pertanian. Misalnya wilayah kota berbeda dengan pedesaan. Untuk pembagian wilayah dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Wilayah formal atau uniform region. 2. Wilayah fungsional atau nodal region. Nah, untuk wilayah formal dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. 1. Misalnya berdasarkan kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial budaya. Contohnya berdasarkan kriteria fisik itu berdasarkan kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya wilayah pegunungan kapur, kemudian wilayah beriklim dingin dan wilayah vegetasi mangrove. 2. Wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya. Misalnya wilayah suku Banjar, wilayah industri tekstil, wilayah pertanian sawah basah. Kemudian untuk wilayah fungsional atau nodal region adalah wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya, wilayah Jabodetabek secara fisik memang berbeda atau heterogen. Namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayah. Contoh, nodal region adalah kota metropolitan yang terdiri dari kota besar dan banyak kota kecil atau kota satelit yang mengelilinginya. Membahas tentang perwilayahan ya. Perwilayahan atau regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu yang membedakan wilayah itu dengan wilayah lainnya. Nah, dalam pembangunan biasanya pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Untuk jenis-jenis perwilayahan, secara garis besar digolongkan menjadi 5 macam. 1. Natur region atau wilayah alamiah atau fisik, yaitu wilayah berdasarkan ketampakan alami
seperti wilayah pertanian dan kehutanan. 2. Single feature region, yaitu wilayah yang berdasarkan pada satu ketampakan, seperti wilayah berdasarkan iklim atau berdasarkan hewan. Nah, 3. Generic region atau wilayah berdasarkan jenisnya. Nah, di sini wilayah tersebut didasarkan pada ketampakan jenis atau tema tertentu. Misalnya di wilayah hutan hujan tropis yang ditonjolkan hanyalah flora tertentu seperti anggrek. Nah, yang keempat, specific region atau wilayah spesifik atau khusus. Nah, dicirikan kondisi grafis yang khas dalam hubungannya dengan letak, adat istiadat, budaya, dan kependudukan secara umum. Misalnya wilayah Asia Tenggara, Eropa Timur, dan sebagainya. Kemudian 5. Faktor analisis region atau wilayah analisis faktor, yaitu berdasarkan analisis faktor terutama bertujuan untuk hal-hal yang bersifat produktif, seperti penentuan wilayah untuk tanaman jagung dan kentang. Nah, berdasarkan gambar yang pertama tadi, ada gambar pantai dan waduk, kalian bisa menganalisa apa manfaat suatu wilayah. Nah, di sini ya, manfaat perwilayahan atau regionalisasi adalah yang pertama, mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena di permukaan bumi. Nah, yang kedua, untuk meratakan pembangunan di suatu wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Jadi saya contohkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu diusahakan pembangunannya sama merata, ya. Kemudian 3, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. 4, memantau perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Nah, kita bahas tentang pengertian tata ruang. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. Sedangkan struktur ruang adalah susunan pusat pemukiman, sistem jaringan, prasarana, dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Nah, untuk rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang berupa rencana-rencana kebijaksanaan pemanfaatan ruang secara terpadu untuk berbagai kegiatan. Contoh peruntukan ruang antara lain 1. Untuk kawasan pemukiman adalah bagian kawasan budidaya untuk kegiatan pemukiman. Ada lagi kawasan pedesaan adalah kawasan untuk kegiatan pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam sebagai tempat pemukiman pedesaan. 3. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan. 4. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. Ada lagi kawasan prioritas, yaitu kawasan yang berfungsi mewujudkan sasaran pembangunan sesuai dengan potensi dan kondisi geografis. Nah, ada lagi kawasan strategis. Apa tuh kawasan strategis itu? Kawasan strategis adalah kawasan yang mempunyai peranan penting untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan maupun pertahanan keamanan dilihat secara nasional dan provinsi. Nah, jika kalian bertanya kenapa perlu rencana tata ruang? Nah, di sini
Ya, kita bahas penyusunan rencana tata ruang diperlukan untuk mencegah konflik antar sektor dan antar kepentingan dalam pembangunan masa kini dan masa yang akan datang. Jadi intinya untuk mencegah konflik ya. Yang kedua, menghindari terjadinya diskriminasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, untuk tercapainya optimalisasi pemanfaatan ruang yang memperlihatkan daya dukung dan kesesuaian wilayah terhadap jenis pemanfaatannya. Yang keempat, untuk dapat terciptanya interaksi fungsional yang optimal. Yang kelima, menjaga kelestarian dan kemampuan ruang serta menjamin kesinambungan pembangunan di berbagai sektor. Kemudian yang terakhir, untuk dapat menciptakan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan produksi. Oke, sebelum kita akhiri, ini ada tugas untuk kalian. Silahkan amati lingkungan di sekitarmu yang termasuk contoh dari wilayah alamiah atau fisik atau natural region. Nah, silakan simpan pengamatanmu berupa foto atau gambar. Ya, jadi intinya pengamatanmu tentang lingkungan yang ada di sekitarmu didokumentasikan berupa gambar atau foto. Sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan bersama-sama bahwa pembagian wilayah itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu wilayah formal dan fungsional. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.